Pemain incaran baru, Pascal Struijk akhirnya siap gabung timnas Indonesia. Berkasnya baru didaftarkan PSSI. Yeah, of course. I think we started way too sloppy. As you can see, the second half, that's the energy we need to bring from the first half, and then the result will be different. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar menjelang agenda-agenda penting di kalender FIFA dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang sudah lama masuk radar PSSI, Pascal Struijk, dikabarkan akhirnya resmi menyatakan kesiapannya untuk membela tim nasional Indonesia. PSSI pun telah mengambil langkah nyata dengan mendaftarkan berkas naturalisasi sang pemain ke instansi terkait. Langkah pasti dari PSSI. Kepastian ini disampaikan oleh pejabat PSSI dalam pernyataan resmi kepada media. Setelah melalui proses komunikasi intens dengan pihak keluarga dan agen sang pemain, akhirnya Pascal memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi demi bisa mengenakan seragam merah putih. Kami sudah daftarkan berkasnya ke pihak berwenang. Prosesnya sedang berjalan dan sejauh ini tidak ada kendala berarti. Pascal sangat antusias, dan kami juga siap membantu proses ini agar cepat rampung, ujar salah satu anggota komite eksekutif PSSI yang enggan disebutkan namanya. Berkas Struijk kini tengah dalam tahap evaluasi administratif sebelum dia bisa secara resmi disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Jika semua berjalan lancar, dia bisa segera memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Siapa itu Pascal Struijk? Pascal Struijk adalah pemain bertahan muda yang saat ini bermain di salah satu klub Eropa. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu. Pemain bertinggi sekitar 186 cm ini dikenal sebagai bek tengah modern, kuat dalam duel udara, disiplin dalam menjaga posisi, serta memiliki distribusi bola yang baik dari lini belakang. Struijk lahir dan besar di Belanda, negara yang dikenal melahirkan banyak bek tangguh kelas dunia. Meski memiliki opsi untuk membela negara kelahirannya, Struijk memilih untuk mengikuti jejak hati dan akar budayanya dengan membela Indonesia. Patrick Kluivert sambut positif kedatangan Struijk. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menyambut baik keputusan Struijk. Dalam sesi wawancara terbarunya, pelatih asal Belanda tersebut menyatakan bahwa dirinya memang telah mengamati perkembangan Struijk cukup lama dan melihat potensi besar dalam diri bek muda tersebut. Pascal adalah pemain bertalenta. Saya mengenalnya cukup baik sejak masih muda di Akademi Belanda. Jika proses naturalisasinya tuntas, dia akan sangat cocok dengan sistem permainan yang ingin saya terapkan di timnas, ujar Kluivert kepada awak media di Jakarta. Sebagai pelatih yang memiliki latar belakang Eropa dan memahami karakter pemain seperti Struijk, Kluivert diyakini akan mampu memaksimalkan potensi sang pemain di bawah asuhannya. Tanggapan supporter dan pemerhati sepak bola. Kabar ini pun disambut antusias oleh para pendukung timnas. Di media sosial, nama Pascal Struijk langsung menjadi perbincangan hangat, dengan banyak netizen menyambut positif langkah PSSI dan komitmen sang pemain. Ini langkah maju. Kita butuh pemain dengan mental dan pengalaman luar negeri. Tapi yang paling penting adalah semangat nasionalismenya. Kalau Struijk benar-benar tulus ingin membela merah putih, maka dia layak diberi tempat, tulis salah satu pengguna X, dulu Twitter. Sejumlah pemerhati sepak bola nasional juga menyebut bahwa keputusan PSSI ini strategis mengingat jadwal pada timnas ke depan. Kehadiran pemain seperti Struijk bisa membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan mendasar di lini pertahanan Indonesia yang beberapa kali dianggap masih kurang stabil saat menghadapi tim-tim besar. Proses naturalisasi yang makin efisien. Dalam 2 tahun terakhir, proses naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang berlangsung lebih cepat berkat kolaborasi antara PSSI, Kemenpora, dan Kemenkumham. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama telah membuktikan bahwa proses ini bisa diselesaikan dengan baik jika ada niat dan koordinasi yang solid. Pascal Struijk akan menjadi bagian dari gelombang baru pemain naturalisasi yang diharapkan tidak hanya numpang lewat, tetapi berkontribusi nyata di dalam dan luar lapangan. Target debut.
FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia. Jika seluruh dokumen dan pengambilan sumpah selesai dalam waktu dekat, Pascal diprediksi bisa melakukan debutnya saat FIFA Matchday bulan September, atau bahkan lebih cepat jika jadwal uji coba timnas dipercepat. Namun, target utamanya adalah memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh pecinta sepak bola nasional, tetapi juga oleh pemain itu sendiri yang selama ini hanya bisa menyaksikan kiprah timnas dari kejauhan. Penutup, bergabungnya Pascal Struijk ke dalam skuad timnas Indonesia menjadi kabar positif di tengah semangat reformasi dan pembangunan kekuatan sepak bola nasional. Dengan kualitas yang dimiliki, serta semangat untuk membawa nama Indonesia di pentas dunia, Struijk bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru timnas Garuda. Kini, publik hanya tinggal menunggu proses resminya rampung, dan berharap bahwa langkah ini akan menjadi awal dari kolaborasi panjang dan membanggakan antara Pascal Struijk, Patrick Kluivert, dan Indonesia. Kabar ini pun disambut antusias oleh para pendukung timnas. Di media sosial, nama Pascal Struijk langsung menjadi perbincangan hangat, dengan banyak netizen menyambut positif langkah PSSI dan komitmen sang pemain. Ini langkah maju. Kita butuh pemain dengan mental dan pengalaman luar negeri. Tapi yang paling penting adalah semangat nasionalismenya. Kalau Struijk benar-benar tulus ingin membela merah putih, maka dia layak diberi tempat, tulis salah satu pengguna X, sebelumnya Twitter. Sejumlah pemerhati sepak bola nasional juga menyebut bahwa keputusan PSSI ini strategis mengingat jadwal pada timnas ke depan. Kehadiran pemain seperti Struijk bisa membantu memperbaiki kelemahan-kelemahan mendasar di lini pertahanan Indonesia yang beberapa kali dianggap masih kurang stabil saat menghadapi tim-tim besar. Proses naturalisasi yang makin efisien. Dalam 2 tahun terakhir, proses naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang berlangsung lebih cepat berkat kolaborasi antara PSSI, Kemenpora, dan Kemenkumham. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama telah membuktikan bahwa proses ini bisa diselesaikan dengan baik jika ada niat dan koordinasi yang solid. Pascal Struijk akan menjadi bagian dari gelombang baru pemain naturalisasi yang diharapkan tidak hanya numpang lewat, tetapi berkontribusi nyata di dalam dan luar lapangan. Target debut, FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia. Jika seluruh dokumen dan pengambilan sumpah selesai dalam waktu dekat, Pascal diprediksi bisa melakukan debutnya saat FIFA Matchday bulan September, atau bahkan lebih cepat jika jadwal uji coba timnas dipercepat. Namun, target utamanya adalah memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh pecinta sepak bola nasional, tetapi juga oleh pemain itu sendiri yang selama ini hanya bisa menyaksikan kiprah timnas dari kejauhan. Bergabungnya Pascal Struijk ke dalam skuad timnas Indonesia menjadi kabar positif di tengah semangat reformasi dan pembangunan kekuatan sepak bola nasional. Dengan kualitas yang dimiliki, serta semangat untuk membawa nama Indonesia di pentas dunia, Struijk bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru timnas Garuda.